Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Jumpa lagi dengan saya Mekanik Desa. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara atau membahas tentang komponen pengapian, yaitu CDI. CDI di sepeda motor itu ada CDI AC dan ada CDI DC. Untuk yang pertama-tama mari kita bahas dulu yang CDI AC. CDI AC adalah CDI yang untuk arus listriknya itu dari spool masuk ke CDI, nanti dari CDI terus masuk ke coil, dan dari coil nanti masuk ke busi, dari busi nanti akan mengeluarkan bunga api untuk pembakaran, untuk proses pembakaran. Itu untuk CDI AC. Nah, untuk CDI AC itu terdapat di motor-motor Honda lawas, yang motor-motor bebek itu masih menggunakan pengapian AC. Ya, contohnya pada motor Astrea Series itu masih menggunakan tipe CDI AC. Untuk CDI AC ini kelebihannya adalah ketika motor itu akinya udah soak ataupun sudah rusak, untuk motor itu tetap bisa berjalan, tetap bisa nyala, bahkan tidak pakai aki pun motor masih bisa nyala untuk pengapian AC. Nah, tetapi untuk tipe pengapian AC ini untuk apinya itu tidak stabil, mengikuti dengan putaran gas. Ketika gasnya itu besar, maka untuk pengapiannya itu juga besar. Itu untuk tipe AC. Kerusakan pada CDI AC adalah di dalam komponennya ini, di dalam komponen ini ada yang putus. Karena di sini ini kalau dibuka itu banyak komponen-komponen kelistrikan, di dalamnya itu putus atau terbakar, sehingga kalau CDI ini sudah putus, maka motor itu ini rusak atau putus, motor sudah tidak bisa nyala, karena dalam proses pengapiannya itu terputus ke proses selanjutnya, sehingga menyebabkan motor tidak nyala. Arus dari pengapian itu adalah dari spool masuk ke CDI, dari CDI nanti keluar akan masuk ke coil, dari coil nanti keluarannya akan masuk ke busi, dan baru dari busi itu akan mengeluarkan bunga api yang nantinya akan digunakan atau sebagai api untuk pembakaran sepeda motor. Itu jalur dari CDI AC. Nah, untuk tipe CDI yang kedua adalah tipe CDI DC. Nah, untuk tipe CDI DC itu untuk arusnya dari spool masuk ke aki, nanti dari aki baru masuk ke CDI. Nah, dari CDI nanti akan keluar masuk ke kuil, dan dari kuil nanti akan keluar masuk ke busi, dari busi akan mengeluarkan bunga api untuk proses pembakaran. Itu jalur dari CDI DC. Nah, untuk kelebihan dari CDI DC, untuk apinya itu lebih stabil untuk CDI DC. Nah, kekurangan dari CDI DC ini adalah ketika motor itu rusak ataupun soak akan berpengaruh di pengapian, karena untuk tipe CDI DC ini untuk pengapiannya itu mengandalkan arus dari aki, bukan dari spool, sehingga kalau aki itu rusak ataupun soak berpengaruh ke mesin sepeda motor, entah itu akan berebet ataupun akan tidak bisa nyala, karena
di aki itu ada kerusakannya. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan CDI DC. Nah, tetap dalam proses pengapian itu juga masih ada komponen lain seperti pulser. Nah, tugas dari atau kerja pulser itu adalah mengirim sinyal ke CDI ini, di mana nanti akan diteruskan ke koil dan ke busi, memerintah busi untuk memercikkan bunga api. Nah, sebagai pulser dia akan mengirimkan sinyal dengan memanfaatkan tonjolan atau spi pada magnet, sehingga dimana ketika pulser itu menyentuh bagian sepi magnet itu, nanti di bagian busi akan mengeluarkan api, sehingga akan terjadi proses pembakaran. Itu untuk komponen pengapian dan cara kerjanya pengapian AC dan DC. Dan menurut saya kalau enak itu menggunakan tipe yang AC. Kenapa yang tipe yang AC? Karena kalau ada kerusakan pada bagian aki atau akinya itu lemah atau soak, itu tidak berpengaruh ke mesin. Tapi dengan kekurangan untuk pengapiannya itu kurang stabil, tetapi tidak berpengaruh ke mesin. Sedangkan untuk CDI DC ini, kalau menurut saya pengapiannya stabil, tetapi kalau ada kerusakan di bagian aki itu atau lemah atau soak, maka itu akan berpengaruh ke mesin. Kalau kita berpergian di waktu berpergian dengan tipe CDI DC untuk akinya agar tidak berkendala ketika berpergian, karena akan berpengaruh ke mesin. Untuk pengapian dengan tipe DC kalau aki sudah rusak. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau penyampaian, saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, share, subscribe agar bisa membangun channel kami menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.